Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat belajar. Hari ini akan Bu Okta bahas kisi-kisi tryout bagian pilihan ganda. Untuk video ini adalah nomor 1 sampai dengan nomor 6 dulu ya. Oke, masuk ke kisi-kisi yang pertama. Nanti di pilihan ganda nomor 1 kalian disuruh menentukan tanda-tanda pubertas yang muncul dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan seksual baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pada remaja perempuan, yaitu tumbuhnya payudara, pertumbuhan rambut, perubahan pinggul, perubahan suara, perubahan fisik lain seperti kulit menjadi halus, jerawat, dan juga peningkatan berat badan, dan juga perubahan mental seperti perubahan suasana hati dan emosi yang lebih labil. Lanjut untuk tanda-tanda pubertas pada remaja laki-laki antara lain pertumbuhan penis dan testis, kemudian perubahan suaranya menjadi berat dan serak ya, kemudian pertumbuhan rambut, perubahan bentuk tubuh, mimpi basah, dan juga perubahan fisik lain seperti kulit menjadi kasar, timbul jerawat, dan perubahan lainnya. Silahkan untuk nomor 1 bisa kalian pahami supaya nanti untuk nomor 1 pilihan ganda kalian bisa mengerjakan dengan benar. Baik, lanjut ke nomor 2 pilihan ganda. Kalian nanti disuruh menentukan tahapan perkembangan bayi. Di situ Bokta tampilkan tahapan dari pembentukan sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot, kemudian blastosit, kemudian membentuk embrio dan janin ya. Dimulai dari usia 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, dan seterusnya. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Selanjutnya, tahapan perkembangan bayi dari usia 0 bulan sampai dengan 12 bulan. Kamu lihat bagian pertama, bagian usia 0 sampai 3 bulan, yaitu bayi sudah bisa berbaring dan tengkurap. Kemudian bisa mendorong lengan, lalu sambil berbaring tengkurap, mereka belajar mengangkat kepala. Kemudian usia 4 sampai 6 bulan, mereka mulai menggunakan tangan untuk menopang diri sendiri saat duduk. Bisa berguling sendiri dari belakang ke perut dan perut ke punggung. Selanjutnya usia 7 sampai 9 bulan, mereka bisa duduk tanpa dukungan dan meraih mainan tanpa jatuh. Pindah dari tengkurap atau pundak ke duduk, mulai merayap dan merangkak. Dan usia 10 sampai 12 bulan atau sampai 1 tahun, mereka bisa menarik untuk berdiri dan bergerak di sepanjang furnitur, bisa menjaga keseimbangan duduk saat melempar benda, bertepuk tangan, melepaskan benda ke dalam wadah dengan bukaan besar, menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengambil benda kecil. Terkadang di usia ini ada juga bayi yang sudah mulai bisa berjalan. Selanjutnya untuk pilihan ganda nomor 3, nanti akan disajikan gambar telur dan bagian-bagiannya. Kalian nanti bisa menjelaskan fungsi dari bagian telur tersebut. Yuk kita lihat dulu 6 bagian telur lebih dalam biar kalian tahu mana saja bagian-bagiannya. Dimulai dari yang paling luar ya. Itu ada yang namanya shell atau cangkang telur. Dia itu untuk melindungi isi telur. Kemudian ada yang namanya albumin, itu adalah bagian putih telurnya. Kemudian ada bagian kuning telur yang bisa menjadi makanan embrio. Kemudian ada kantung udara yang berada di antara putih dan cangkang telur, ada di ujung itu tempatnya ya. Kemudian ada membran yang membungkus kuning telur, dan yang terakhir ada untaian tipis dan panjang yang berserabut mengikat kuning telur. Dimulai dari cangkang. Cangkang itu lapisan yang paling luar, keras. Dia fungsinya melindungi telur dari kerusakan fisik dan menjaga kelembapan telur. Kemudian yang kedua ada albumin atau putih telur. Dia itu membungkus kuning telur, fungsinya sebagai bantalan, pelindung, dan juga sumber nutrisi untuk embrionya.
Kemudian kalau kuning telur itu adalah cadangan makanan bagi embrio. Isinya nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan. Lalu ada yang namanya membran atau kutikula, lapisan tipis yang melindungi bagian dalam telur dari kekeringan dan masuknya bakteri. Biasanya kalian kalau mengupas telur rebus itu kan ada bagian tipisnya itu kan. Nah, itu yang namanya membran atau kutikula. Selanjutnya ada rongga udara. Rongga udara itu ruang kosong di bagian ujung tumpul telur. Fungsinya buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida bagi embrio saat berkembang. Terus ada kalaza, itu seperti pita yang berfungsi untuk menahan kuning telur di tengah dan mencegah bergeser. Lalu yang terakhir ada embrio ya, perkembangan sel telur setelah dibuahi menjadi embrio dan kemudian berkembang menjadi hewan. Oh ya, sebelumnya ada keping germinal. Itu titik putih di kuning telur yang merupakan sel telur yang belum dibuahi. Gitu ya. Baik, lanjut ke nomor 4. Di kisi-kisi tertulis nanti akan disajikan ilustrasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kamu nanti menjelaskan tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan tertentu. Nah, ini nanti Bu Okta nggak tahu ya yang keluar hewan apa, tapi kamu harus buka lagi catatan yang pernah Bu Okta catatkan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sudah Bu Okta catatkan juga kalau yang metamorfosis sempurna itu hewan apa saja, yang tidak sempurna itu hewan apa saja. Dan harus kamu ingat ya, ciri dari metamorfosis yang tidak sempurna itu tidak mengalami fase pupa ya. Kalau metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, lalu jadi kupu-kupu dewasa. Nah, pasti ada pupanya, ada fase kepompongnya, itu kalau metamorfosis yang sempurna. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui fase pupa. Setelah telur, dia menjadi hewan muda lalu jadi hewan dewasa. Bedanya apa? Kalau metamorfosis tidak sempurna itu hanya mengalami perubahan ukuran. Jadi saat ketika dia menetas, kemudian dia menjadi hewan besar, peralihannya itu tidak mengalami perubahan bentuk. Dia bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Sementara kalau metamorfosis sempurna pasti mengalami perubahan bentuk dan dia mengalami fase pupa. Contohnya pada kupu-kupu. Sebelumnya dia itu berupa ulat, setelah jadi ulat dia jadi kepompong kan. Nah, dari ulat menjadi kupu-kupu kan itu sangat berbeda. Yang tadinya ulat hanya satu apa itu namanya ya itu kayak gitu ulat ya, kemudian setelah keluar dari kepompong dia keluar sayapnya menjadi kupu-kupu. Jadi kamu bisa tahu perbedaan yang mendasar. Kalau metamorfosis yang sempurna pasti mengalami fase pupa dan perubahan bentuknya, sementara kalau yang tidak sempurna hanya mengalami perubahan ukuran saja dan tidak mengalami fase pupa gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Nanti akan ada ilustrasi pertumbuhan kecambah. Kamu nanti menjelaskan faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Kita bacakan dulu ya. Faktor pengaruhnya kan sudah saya jelaskan dulu nih. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal kan berarti dari tumbuhan itu sendiri, seperti kualitas benih, cadangan makanan, dan juga hormon. Artinya dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal ya dari luar, tidak dari tumbuhan. Contohnya air, cukup apa tidak, kemudian oksigennya, suhunya, cahaya matahari, dan juga kelembapan. Gitu ya. Kamu nanti lihat aja di soal kira-kira apa sih yang mempengaruhi pada ilustrasi tersebut. Untuk soal nomor 6 itu tidak jauh beda dengan soal nomor 5. Kalian disuruh menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sama kayak tadi ada dua faktor, internal dan eksternal. Kalau internal, gen dan hormon pada tanaman itu sendiri. Kalau eksternal itu dari luar, nutrisi, cahaya matahari, air, suhu, kelembapan, dan juga tanahnya. Gitu ya. Intinya kalau internal itu dari tumbuhan itu sendiri, kalau eksternal berasal dari luar. Kamu lihat aja nanti di soal, itu faktornya termasuk yang internal atau eksternal.
Apa kira-kira yang mempengaruhi perkembangan tersebut? Baik, itu dia pembahasan 6 soal pilihan ganda bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga pada manusia dan juga hewan. Semoga video ini bermanfaat dan akan Bu Okta lanjutkan pada video berikutnya untuk soal nomor 7 dan seterusnya ya. Jadi ini berpart-part ya. Ini bagian 1 nomor 1 sampai 6 dulu. Silahkan kalian pelajari video ini dan jangan lupa sambil melihat catatan pada semester 1 untuk persiapan tryout dan ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.